77 pria menghilang di bawah Laut Kuning pada Januari tahun 1944. Ditenggelamkan oleh perairan yang tidak pernah mengungkapkan rahasia mereka. SSV. Nomor lambung S.S.278. Seorang pemburu yang terbukti dengan 3 patroli perang yang sukses di belakangnya. Hanya menghilang, tanpa puing-puing, tanpa tumpahan minyak, tanpa panggilan darurat. Selama 80 tahun, ia tetap menjadi salah satu misteri paling keras kepala Perang Dunia Kedua. Sebuah kapal selam yang laut menolak untuk menyerahkannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Scorpion de pantai itu? Dan bagaimana mungkin kita akhirnya memahami nasibnya tanpa pernah menemukan kuburannya? Terakhir kali seseorang melihat Scorpion hidup adalah 5 Januari tahun 1944. Saat ia terombang-ambing di laut lepas bersama WSS Herring. Seorang awak kapal mengalami patah lengan. Dan pertemuan kapal selam untuk memindahkannya untuk perawatan medis. Tetapi gelombang setinggi 10 kaki membuat itu tidak mungkin. Komandan Maximilian Melchmeden membuat keputusan. Corrigan akan melanjutkan patrolinya. Kedua kapal selam itu berpisah dalam kegelapan. Tidak ada yang akan melihatnya lagi. Catatan singkat, rekaman, dan foto perang yang sebenarnya dari kapal selam tertentu terbatas. Jadi beberapa visual yang akan Anda lihat adalah representatif. Menampilkan kapal kelas Godo yang serupa dan pemandangan laut dalam yang membantu menghidupkan cerita ini. Untuk memahami apa yang hilang, Anda perlu tahu apa itu Scorpion. Ia meluncur di galangan Electric Boat Company Groton, Connecticut pada 20 Juli tahun 1942. Ia adalah kapal kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang menyandang nama itu. Ia adalah kapal selam kelas Gato, bagian dari armada tulang punggung yang akan memenangkan Perang Pasifik. Ia berukuran 311 kaki 9 inci baja las, menggusur 1.526 ton di permukaan, dan 2.424 ton saat tenggelam. Ia bisa menyelam hingga 300 kaki. Secara operasional, 2 mesin diesel mendorongnya hingga 20,25 knot di permukaan. Sementara motor listrik memberinya 8,75 knot saat tenggelam. Persenjataannya termasuk 10 tabung torpedo 21 inci, 6 di depan dan 4 di belakang, serta meriam dek 3 inci. Pada 1 Oktober tahun 1942, ia ditugaskan di bawah Letnan Komandan William N. Willey, siap untuk perang. Patroli pertama Scorpion diluncurkan pada Januari tahun 1943, mengirimnya ke Laut Cina Timur. Pada pagi yang dingin di bulan Februari di lepas pantai timur Honshu, ia menumpahkan darah pertama. Targetnya adalah Meiji Maruno 1, sebuah kapal perang yang diubah. Komandan Willey membawa Scorpion ke kedalaman periskop 60 kaki dan mendekat hingga 12 yard. Torpedo-torpedo itu melaju tepat sasaran. Patroli keduanya dari April hingga Juni tahun 1943 membawanya kembali ke Laut Kuning. Memburu kapal dagang di perairan dangkal yang berbahaya, patroli ketiganya pada musim gugur tahun 1943 menjadi yang paling sukses. Menenggelamkan beberapa kapal tanker minyak dan kapal kargo Jepang, serta mengklaim lebih dari 15.000 ton kapal musuh. Awak kapal telah menjadi instrumen presisi, mendapatkan pujian dan kembali ke Pearl Harbor. Dengan bendera perang berkibar untuk patroli keempat, Komandan Maximilian Melchmeden mengambil alih komando. Kapal itu sama, awak kapal sebagian besar tidak berubah, tetapi setiap patroli adalah lemparan dadu yang baru. 29 Desember tahun 1943, Scorpion berangkat dari Pearl Harbor untuk apa yang seharusnya menjadi patroli perang keempatnya yang sukses. Area yang ditugaskan padanya adalah jalur menuju Laut Kuning, tempat konvoi Jepang berlayar antara Korea dan daratan Tiongkok. Itu adalah perairan dangkal yang berbahaya. Dipatroli ketat dan semakin banyak ranjau. Pertemuan dengan USS Herring pada 5 Januari tahun 1944 seharusnya rutin. Tetapi ombak besar bergulir di antara kedua lambung kapal. Ombak setinggi 10 hingga 15 kaki
yang membuat pemindahan awak kapal yang terluka tidak mungkin dilakukan. Smith membuat satu-satunya keputusan yang masuk akal. Dia melanjutkan patroli. Kapal selam itu terpisah. Itu adalah penampakan terakhir yang dikonfirmasi. Sepanjang sisa bulan Januari, operator radio di Pearl Harbor mendengarkan laporan terjadwal Scorpion, namun tidak ada yang datang. KAPL selam jauh di perairan musuh tidak selalu dapat mengirimkan sinyal tanpa mengungkapkan posisi mereka. Tetapi seiring hari berganti minggu, keheningan semakin mengancam. Tidak ada sinyal mara bahaya, tidak ada protokol muncul ke permukaan darurat. Tidak ada siaran Jepang yang mengklaim telah menenggelamkan kapal selam. Pada 6 Maret tahun 1944, Angkatan Laut Amerika Serikat meresmikannya. USS Scorpion terlambat dan dianggap hilang. 77 orang terdaftar sebagai hilang. Teori utama muncul dari analisis intelijen. Jepang telah memasang penghalang ranjau pertahanan baru di pintu masuk Laut Kuning. Pada akhir Desember tahun 1943 dan awal Januari tahun 1944, intelijen Angkatan Laut memperkirakan ladang ranjau ini menimbulkan sekitar 10% kemungkinan pertemuan bagi kapal selam yang melintasi area tersebut. Penilaian itu suram tetapi logis. Scorpion kemungkinan menabrak ranjau saat mendekat dalam keadaan menyelam, mengalami banjir dahsyat di kedalaman tanpa waktu untuk muncul ke permukaan, atau mengirim panggilan darurat. Ledakan ranjau terhadap lambung tekanan pada kedalaman 200 kaki akan membanjiri kompartemen dalam hitungan detik, menjebloskan kapal selam melampaui kedalaman hancur sebelum ada yang bisa bereaksi. Teori alternatif ada, termasuk serangan bom kedalaman yang tidak tercatat, kegagalan mekanis, atau tabrakan dengan gunung laut yang tidak terpetakan. Tetapi teori ranjau memiliki bobot bukti. Setelah perang, penyelidik Amerika menyisir catatan Angkatan Laut Jepang yang disita, mencari penyebutan tindakan anti kapal selam pada akhir Januari tahun 1944 di dekat area patroli Scorpion. Mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada serangan bom kedalaman yang tercatat. Tidak ada kontak kapal selam yang dilaporkan. Keheningan dalam catatan musuh memperkuat teori ranjau. Selama dekade-dekade berikutnya, upaya pencarian menghadapi rintangan yang luar biasa. Laut Kuning rata-rata hanya sedalam 120 hingga 250 kaki. Tetapi kondisinya mengerikan. Sungai Kuning membuang 1,6 miliar ton sedimen setiap tahun, menciptakan visibilitas mendekati nol di bawah 80 kaki. Gundukan pasir yang bergeser terus-menerus mengubah dasar laut. Sonar pemindai samping modern mendeteksi beberapa anomali di area yang dicurigai. Tidak ada yang dikonfirmasi sebagai Scorpion. Laut Kuning dipenuhi dengan bangkai kapal dari perdagangan maritim berabad-abad dan puluhan tahun peperangan. Meskipun ada kemajuan teknologi, tidak ada lokasi bangkai kapal yang pasti yang telah ditemukan. Laut Kuning menyimpan rahasianya. Tetapi pemahaman datang bukan dari menemukan sesuatu, tetapi dari menghilangkan segala yang lain. Sejarawan forensik telah membangun kasus yang meyakinkan, yang memberitahu kita apa yang terjadi pada Scorpion. Dengan keyakinan yang luar biasa, daftar periksa forensik sangat meyakinkan. Posisi terakhir yang dikonfirmasi adalah sekitar 37 derajat lintang utara, 124 derajat bujur timur pada 5 Januari tahun 1944. Catatan Jepang tidak berisi laporan perang anti kapal selam yang cocok dengan area atau garis waktu Scorpion, mengenyampingkan serangan bom kedalaman. Tidak ada sinyal mara bahaya yang menunjukkan kehilangan yang dahsyat dan seketika. Bukan pertempuran berkepanjangan atau krisis mekanis. Catatan penyebaran ranjau menunjukkan penghalang diletakkan tepat pada saat Scorpion menghilang. Kondisi cuaca menghilangkan skenario kehilangan di permukaan. Kegagalan mekanis tidak mungkin terjadi mengingat pemeliharaan Pearl Harbor baru-baru ini. Analisis statistik menambahkan lapisan lain. 52 kapal selam Amerika Serikat hilang selama Perang Dunia II. 7 di antaranya dikonfirmasi hilang karena ranjau. Pada Januari tahun 1944, Laut Kuning memiliki kepadatan ranjau tertinggi di seluruh patroli Scorpion.
Penilaian resmi Komando Sejarah dan Warisan Angkatan Laut mencantumkan, Scorpion hilang karena aksi ranjau musuh di LC Sirkuit dari 6 Januari hingga 15 Januari tahun 1944. Dengan keyakinan 85 hingga 90%, bukti tanpa puing fisik menjadi bentuk bukti tersendiri. Pemahaman itu penting bahkan tanpa penemuan. Bagi keluarga dari 77 pria tersebut, memiliki jawaban setelah 80 tahun membawa penutupan yang tidak pernah bisa diberikan oleh spekulasi tanpa akhir. Bagi para sejarawan, ini memvalidasi lingkungan ancaman taktis dan menunjukkan bagaimana metode forensik dapat memecahkan misteri lama. Kisah Scorpion menerangi biaya yang lebih luas dari perang kapal selam. 22% dari kekuatan kapal selam Amerika Serikat hilang, yaitu 52 kapal dari 288, membawa 3.505 orang menuju kematian mereka. Layanan kapal selam memiliki tingkat korban tertinggi dari cabang angkatan laut manapun. Scorpion mewakili mayoritas yang diam. Ini adalah kapal-kapal yang hilang tanpa pertempuran terakhir yang dramatis, tanpa saksi di saat-saat terakhir mereka. Mereka hanya menghilang saat melakukan pekerjaan paling berbahaya di angkatan laut. USS Scorpion dilindungi di bawah Undang-Undang Kerajinan Militer Tenggelam. Ia tetap menjadi wilayah kedaulatan Amerika Serikat terlepas dari lokasi fisiknya dan gangguan yang tidak sah dilarang. Ia adalah kuburan perang yang disucikan, tempat peristirahatan terakhir 77 pelaut Amerika. Nama-nama pria tersebut diabadikan di monumen kapal selam di Pearl Harbor. Usia rata-rata mereka 22 tahun. Mereka berasal dari kota-kota kecil dan kota-kota besar di seluruh Amerika. Pria biasa yang secara sukarela menghadapi bahaya luar biasa. Terkadang monumen yang paling kuat bukanlah yang bisa kita kunjungi dengan bunga dan foto. Terkadang mereka adalah yang kita bawa dalam pemahaman, dalam rasa hormat, dalam ingatan. Awak Scorpion tidak membutuhkan kita untuk menemukan mereka untuk memberi mereka martabat. Mereka membutuhkan kita untuk tidak pernah melupakan mereka, untuk memahami apa yang mereka hadapi, dan untuk menghormati harga yang mereka bayar. Di suatu tempat di bawah Laut Kuning, 77 penjaga abadi tetap di pos mereka. Mereka tidak hilang. Kita tahu di mana mereka dan kita tahu mengapa mereka ada di sana. Pengetahuan itu adalah bentuk penemuan tersendiri. Dan mungkin yang paling penting dari semuanya,